sudah pernah punya gitu ya Pak Haryono ya. Jadi ini saya sampaikan ini aja. Kelihatan ya Pak Haryono ya? Sudah, sudah. Udah ya. Oke, jadi baik Bapak dan Ibu, bagi yang sudah pernah punya IP itu berarti sudah pernah ngisi FAIP, tapi mungkin dalam versi yang manual gitu ya. Ya, sekarang kita sudah melakukan transformasi dari FAIP manual ke sistem digital. Ini sekilas saya uraikan sedikit mengenai sertifikasi SJ profesional. Adalah sertifikat yang diberikan oleh PI sejak 1997 berdasarkan kompetensi ya. Jadi ada yang memiliki disiplin A tapi sertifikasinya di disiplin B karena kita basisnya adalah sertifikat yang berbasiskan kompetensi atau pengalaman kerja dari Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah portofolio yang uh, banyak juga yang ketika mengisi ini hanya seberapa bagian sehingga hasilnya ini tidak memenuhi karena memang portofolio ini adalah salah satu tiket awal untuk mendapatkan kualifikasi di level yang selanjutnya. Jadi ada beberapa yang kemarin juga saya periksa untuk di skor levelnya itu saya lupa kemarin itu ada pegawai BUMD ya, tapi Asian 5-nya tidak menggambarkan core pada teknik lingkungan karena mungkin dia ASN sehingga itu ada yang kita berikan nilainya IPP. Jadi sekali lagi ini tidak berbanding lurus dengan gelar akademik, tapi ini lebih kepada profesi, sertifikat yang berdasarkan pengalaman kerja Bapak dan Ibu semua, sehingga ini nanti lebih objektif karena vibe ini akan dinilai oleh atau diperiksa nantinya oleh asesor yang sebidang pekerjaan dan sebidang keilmuan Bapak dan Ibu semua. Jadi beberapa pekerjaan atau beberapa proyek mungkin ada yang pernah bersamaan dengan asesor yang tahu kemarin kita juga sudah ini eh, salah satu asesor kita itu ada Dirjen ya Pak Haryono ya, Bu Dewi kemarin juga menguji, Bu Dewi Komis Dirjen Binakon kemarin juga ikut menguji, kemudian ada staf ahli menteri, ketua IAP Pak Endra Sala juga ikut menguji. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan dan keahlian yang sama dengan Ibu dan Bapak sehingga ini memang objektif ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang mau meningkatkan kualifikasi dari IPP ke IPM atau IPM ke IPU maka harus terisi semuanya terutama pada bab 3 yang terkait dengan pengalaman dalam perencanaan dan perancangan keinsinyuran karena nilai W3 di sini yang akan menunjukkan core teknik lingkungannya itu ada atau tidak dan memadai atau tidak gitu ya. Kemudian ini pasti sudah pada tahu nih passing grade-nya ini adalah kalau di Simponi itu kita bisa mendapatkan Assalamualaikum. eh, poin atau skor yang cukup tinggi di Simponi karena sistem kita itu masih membaca semua apa yang disampaikan di dalam forum tersebut. Namun kemudian apa yang Bapak dan Ibu isi di dalam form itu nanti akan diverifikasi, kemudian dicek apakah ada core teknik lingkungannya atau hanya manajerial saja, maka angka yang muncul pada akun Bapak dan Ibu itu tidak serta-merta merefer kepada kualifikasi yang sebenarnya. Tapi nanti ada judgement dari asesor untuk apa namanya
memberikan atau menetapkan Bapak dan Ibu ada di kualifikasi yang mana. Ini adalah jalur yang sudah Bapak pahami, kemudian ini uh, peta dari anatomi dari flight manual yang dulu, dan sekarang sudah disimpulkan menjadi bab 3. Lalu kemudian ini adalah portalnya, Bapak dan Ibu yang sudah mengakses, pasti sudah melihat. Kemudian kita mulai dengan pengisian file secara online. Yang pertama, KTA kita harus aktif, ya, harus diaktifkan dulu KTA kita. Kemudian kita login, lalu kita masuk ke dalam dashboardnya ini. Nah, dashboard yang ini tampilannya masih yang versi sebelumnya. Jadi ini dashboard yang akan muncul di akunnya Bapak dan Ibu, ya, jika sudah melihat. Ada beberapa button untuk edit password, semua sign out, dan pemutahiran data. Lalu ada kemudian di sini ada profil keanggotaan FIBE dan STRI. Untuk melakukan pengisian FIBE, Ibu dan Bapak klik menu FIBE, kemudian klik daftar baru kalau nggak salah yang di versi sekarang gitu ya. Nah, recordnya ini adalah kalau belum pernah mengisi, maka ini akan kosong. Ini akan kosong karena ini adalah record isian Bapak dan Ibu, karena FIBE ini tidak bisa secara sekaligus diisi 1 hari 2 hari, itu saya rasa tidak memungkinkan. Mungkin batas waktunya bisa seminggu atau bahkan sebulan, karena kita harus mengumpulkan semua portofolio yang pernah kita miliki gitu ya. Kemudian ini data pribadi, kita ambil contoh ini punya aplikan. Yang kita perlu isikan di sini adalah periodenya. Periode ini merefer kepada S1 kita sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, ini data ini tidak perlu diisi lagi oleh Bapak dan Ibu, karena ini sudah sudah terisi secara otomatis melalui sistem. Kemudian kita masuk ke dalam menu selanjutnya. Di bawahnya itu ada beberapa menu mengenai alamat, kemudian nomor telepon, lalu ada jabatan kita atau posisi kita di suatu instansi yang kita masuki pada saat ini. Kemudian yang terpenting, jika Bapak dan Ibu sudah mengisi di setiap bab, itu jangan lupa klik tombol save and continue. Lalu nanti akan muncul pop-up di atas yang memberitahu bahwa pada bab ini semua sudah tersimpan. Kenapa harus diklik save and continue? Karena nanti jika tidak diklik, ini datanya akan hilang, tidak tersimpan. Karena ketika kita pindah ke bab yang berikutnya, maka kita akan kehilangan data di bab sebelumnya karena kita tidak melakukan save and continue. Lalu ada pendidikan formal. Jika memang pada saat awal kita tidak lengkap mengisi FIBE-nya, mengisi data pendidikannya, maka di sini kita bisa melengkapi pendidikannya mulai dari S1, S2, S3 sampai dengan program profesi yang Bapak dan Ibu sudah tempuh ya. Ini evidennya adalah ijazah saja. Kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya, itu di bab 13 tentang organisasi. Nah, organisasi ini dia ada di dalam unit kompetensi W1. Kalau tadi kita lihat passing grade yang untuk pemenuhan kualifikasi yang IPM atau IPU, nilai W1 ini sangat berpengaruh, karena nilai W1 ini adalah bagian dari nilai wajib yang Bapak dan Ibu perlu lengkapi di dalam FIBE ini. Jika untuk mendapatkan IPU, W1 ini harus memiliki minimum nilai 600 kalau nggak salah tadi ya. Nah, apa saja yang bisa dimasuki oleh Bapak dan Ibu?
Nah, di sini ada beberapa contohnya. Organisasi kampus, organisasi profesi, sosial, organisasi pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi dan organisasi lain kecuali partai politik. Kemudian organisasi di tempat ibu dan bapak sekarang berada atau bekerja, itu bisa diklaim sebagai pengalaman dalam organisasi dengan uh, jabatan terakhir yang sekarang atau posisi yang terakhir sekarang bapak dan ibu berada di situ ya. Jadi pertama adalah PII, kemudian bapak punya organisasi lain misalnya ada IAPI, kemudian yang ketiga bapak dan ibu apa namanya punya keanggotaan yang lain lah ya di organisasi sosial, kemudian jabatan terakhir atau posisi terakhir yang sekarang bapak dan ibu miliki itu ada di perusahaan atau kampus sekarang itu bisa diklaim. Nah, ini bocor ya suaranya. Itu bisa diklaim. Nah, ini kembali lagi ke organisasi. Jadi nilai W1 ini cukup menentukan Ibu dan Bapak. Salah satu sumber nilai W1 itu ada di organisasi, profesi, atau organisasi lainnya yang kita masuki ya. Jadi ada pertama kali kita tulis PII, kemudian apa kita tulis organisasi pertama PII, kemudian ini ada pilihan kota kabupaten, lokasinya negara, kemudian periode dari bulan apa dan tahun berapa sampai kapan, lalu jabatan dalam organisasi tersebut. Ini drop down list, tinggal dipilih, kemudian tingkatan organisasi juga drop down list, lalu ada lingkup kegiatan organisasi, ini drop down list. Kemudian kita berikan penjabaran tentang organisasi yang kita masuki ini seperti apa, lalu di sini sebelah kanannya ada unit kompetensi yang Bapak dan Ibu bisa klaim. Unit kompetensi yang ada di sini, jika organisasinya PI, itu ada maksimum sekitar 12 klaim Bapak dan Ibu bisa lakukan. Tetapi jika organisasinya non-PI itu ada limitasi klaim, sehingga Bapak dan Ibu diharapkan dapat memilih unit kompetensi yang relevan. Artinya tidak semua bisa diklaim, tapi ada batasan yang kita berikan. Ketika Bapak dan Ibu nanti melakukan klaim di atas batas yang kita tetapkan, maka nanti akan muncul pop-up di atas ini bahwa Bapak telah melakukan klaim lebih dari yang sudah ditetapkan. Oke, terus nomor 1 ini juga sudah selesai. Kita klik tambah baru untuk organisasi lainnya yang kita ikuti ya. Dalam bab ini sudah selesai, maka kita jangan lupa save and continue. Kemudian kita masuk ke dalam bab 1.4, tanda penghargaan yang terima kerja tanpa pamrih. Nah, ini adalah juga merupakan sumber nilai W1. Jadi selain organisasi, nilai W1 ada di 1.4 tentang tanda penghargaan. Di sini terkait dengan beasiswa presenter terbaik, alumni award, pemakalah terbaik, student award, satya lencana untuk ASN, ASN teladan, dan penghargaan lainnya yang ada di instansi Bapak dan Ibu semua. Kita isikan di sini pertama nama tanda penghargaannya, lalu kemudian lembaga yang memberikan, kemudian lokasi, kemudian tanggal terbitnya, lalu ada penghargaan yang diterima dalam bentuk tingkatannya, apakah muda, madya, atau utama, lalu kemudian ada penghargaannya ini adalah tingkatan lokal, ruang lingkupnya apakah nasional dan internasional. Lalu kita deskripsikan secara singkat mengenai tanda penghargaan ini. Kemudian kita klaim unit kompetensi W1-nya. Ini ada batasan klaim juga ya, setiap
bab itu ada batasan klaim, saya lupa ini ada 6 atau 5. Jika melebihi klaim yang kita tetapkan, maka ini akan muncul pop-up. Setelah selesai ini di 14, kemudian kita save and continue dan masuk ke bab 15 tentang pelatihan teknik dan manajemen. Kita klik tambah baru seperti ini, yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen ini adalah pelatihan kursus teknikan atau pertanian, kursus teknikan workshop, kemudian short course yang kita ikuti juga bisa masuk ke dalam kategori bab 15 ini. Pertama kita isi nama pendidikan pelatihannya, kemudian siapa penyelenggaranya, lalu lokasi ada di mana, kemudian bulan dan tahunnya kita sebutkan. Lalu di sini ada tingkatan pelatihan yang kita ikuti, apakah tingkat dasar atau fundamental, lalu lama pendidikan yang kita ikuti itu berapa lama ya, sehingga ini nanti akan menjadi bobot nilai yang Bapak dan Ibu miliki gitu ya. Kemudian kita ceritakan secara singkat materi atau pelatihan yang kita ikuti tersebut gitu ya. Lalu di sini kita klaim W1-nya. Di sini juga ada limitasi klaim yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan juga, sehingga kita cukup selektif dalam melakukan pilihan klaim yang akan kita tetapkan atau kita klik gitu ya. Bab 15 jika sudah selesai jangan lupa juga save and continue Pak. Ya Bapak Ibu step continue. Kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya yaitu bab 16 yaitu sertifikat kompetensi dan bidang lainnya yang relevan dan kita ikuti gitu ya. Ini unit kompetensi adalah W4 dan P10. Yang terkait dengan ini adalah pelatihan khusus juga sama. Jadi kalau di tambang itu ada POM, POU untuk sertifikat kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang ahli geologis gitu ya. Kemudian kalau di TL mungkin ada AMDAL gitu ya. Gue kurang paham apakah AMDAL ini bagian dari sertifikat kompetensi, karena setiap kejuruan kalau nggak salah juga menggunakan AMDAL gitu ya. Nah ini unit kompetensinya adalah unit kompetensi W4 dan P10. Jadi kita termasuk di sini ada penataran P4. Jadi penataran P4 ini yang Bapak ikuti pada saat kuliah atau di luar itu juga boleh diklaim di dalam bab 16 ini. Jadi kita coba isi nama pendidikannya, siapa penyelenggaranya, lalu ada lokasi yang terdiri dari kota, kabupaten, provinsi, negara, lalu di sini ada periodenya mulai dari bulan dan tahun, lalu tingkatan yang kita ikuti dalam pelatihan tersebut, atau kepemilikan sertifikat kompetensi tersebut, apakah tingkat dasar atau lanjutan, lalu lama pendidikan yang kita ikuti dengan memiliki sertifikat kompetensi itu seberapa lama. Memang ini tidak jauh beda dengan 15. 15 itu lebih kepada kursusnya atau pelatihannya. Di 16 ini bukti sertifikat kompetensi yang dimilikinya gitu ya. Jadi ini agak relevan, artinya kalau di sini kita tulis misalkan POU atau kita punya SKK, maka ini juga bisa kita klaim dalam bab 16 sebagai sertifikat kompetensi yang kita miliki. Kemudian kita klaim di sini ada guidance, Pak. Jadi di dalam file ini ada guidance-nya. Unit kompetensi yang relevan dengan bab 16 ini adalah unit kompetensi W4 dan P10. Maka kita lakukan klaim di sini. Klaim unit W4 dulu kita pilih, kemudian kita klaim di bawahnya untuk unit kompetensi P10.
Klaim kompetensi yang ada di dalam kotak ini hanya ada dua unit. Yang pertama adalah unit kompetensi W4 dan unit kompetensi P10. Jadi tidak ada unit kompetensi lain yang ada di dalam kotak ini, sehingga ini lebih memudahkan Ibu dan Bapak dalam melakukan klaim tersebut. Nah, kemudian kita lanjut tadi, jika ini sudah selesai, save and continue, jangan lupa kemudian kita masuk ke dalam bab 2, kualifikasi kode etik insinyur Indonesia dan etika profesional. Yang pertama adalah referensi kode etik dan etika profesi. Sebaiknya sudah memiliki IP minimal 2 orang, sebanyak-banyaknya 4 orang, kemudian dituliskan namanya, kemudian referensi sebelum mencantumkan nama. Jadi kita minta dulu pada rekan sejawat yang sudah memiliki IP untuk bisa dijadikan sebagai referensi ibu dan bapak semua. Minimal 2, maksimal 4. Nah, ini 4 orang yang sudah punya IP, contohnya ibu dan bapak mungkin di tempat ya sekarang itu beberapa kan sudah memiliki IP, saling tukar-tukar saja tidak masalah. Karena ini terkait dengan memang referensi untuk mengetahui apakah seorang atau apakah ibu dan bapak ini memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dituangkan di dalam file tersebut. Dan jarang sih memang ditanyakan, tetapi asesor akan melakukan ini jika ternyata ada sesuatu yang ganjil atau janggal di dalam pengisian file ini. Oke, save and continue. Kita lanjut ke dalam bab 22, yaitu pengertian pendapat dan pengalaman sendiri tentang kode etik. Jadi tuliskan dengan kata-kata sendiri apa pengertian kode etik insinyur dan serta pengalaman ibu dan bapak yang bisa dijadikan contoh di dalam vibe ini. Kolom yang pertama yaitu kolom yang diberikan untuk mengisi pendapat bapak terkait pengertian dan pendapat bapak dan ibu terkait dengan kode etik insinyur, gitu ya. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua ini adalah kolom yang disediakan ibu dan bapak untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan etika profesi, apakah dalam melakukan pekerjaan bapak pernah menerima atau melakukan apa namanya kesalahan melanggar kode etik, contoh atau ada rekan kerja bapak dan ibu yang melakukan pelanggaran kode etik, ini bisa dilakukan sebagai contoh di dalam bab ini gitu ya. Kemudian kita lanjut ke dalam bab 3. Ini adalah bab yang terpenting untuk mengetahui bapak dan ibu apakah ada di dalam core teknik lingkungannya, berapa persen core teknik lingkungan dalam pekerjaan dan aktivitas ibu dan bapak semua. Di dalam bab 3 ini ada 3 unit kompetensi wajib dan ada 6 unit kompetensi pilihan gitu ya. Kualifikasi profesional ini contohnya jika dilihat dari jabatan, di sini ada rektor dan seterusnya, lalu ada kepala dinas dan seterusnya, tim leader, ketua tim, tenaga ahli, asisten tenaga ahli dan seterusnya, supaya drafter, quality control, teknisi dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk unit pekerjaannya di sini ada menyusun rencana dan program kerja penelitian, kegiatan di RPPM. Jadi bapak dan ibu yang memiliki latar belakang akademisi itu bisa mengklaim kegiatan-kegiatan penelitiannya dan juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakatnya. Kemudian di sini juga ada saksi ahli, lalu ada pengelolaan aktivitas pengelolaan kekayaan universitas, pengelolaan kekayaan perusahaan, menyusun rencana strategis dan anggaran kerja tahunan, ini bisa juga diklaim dalam bab 3. Jadi semua aktivitas profesional ibu dan bapak
yang terkait dengan keinsinyuran itu bisa diklaim ke dalam bab 3 ini. Yang pertama kita isi periodenya. Jadi ini kita klik tambah baru, kemudian kita klik periodenya Pak. Periode ini akan merefer kepada jumlah nilai P-nya nanti berapa P yang akan Bapak dan Ibu miliki. Periode terdiri dari bulan dan tahun. Kemudian jika pekerjaan sampai saat ini maka bisa diklik di tombol kotak kecil ini. Jadi misalkan uh, Januari 2025 sampai saat ini masih melakukan pekerjaan itu, maka diklik tombol ini. Kemudian di field selanjutnya kita isi nama instansi tempat kita bekerja. Jadi nama instansinya apa, kemudian jabatan atau posisi struktural kita di dalam instansi tersebut. Lalu kita kemudian baru menuliskan aktivitas kita atau kegiatan proyek yang kita kerjakan, lalu siapa pemberi tugasnya, kemudian kita isi lokasi yang terdiri dari kota atau kabupaten, kemudian provinsi, lalu ada negara Indonesia. Nah, ini adalah durasi. Durasi ini nanti akan uh, mengacu atau merefer kepada nilai P-nya juga. Jadi dalam melakukan pekerjaan ini, durasi yang dibutuhkan itu atau durasi yang dimiliki berapa lama. Kita ada drop down list. Yang pertama dari 1 sampai 3 tahun, kemudian lebih dari 10 tahun. Lalu di sini posisi tugas dan jabatan kita juga berikan drop down list. Ada anggota, staf, dosen, supervisor, set engineer, set manager, dan seterusnya. Lalu ada direktur, ketua tim, dekan, dan PR. Lalu pengarah, advisor atau narasumber ahli gitu ya. Nah ini untuk posisi tugas dan jabatan. Lalu di sini ada nilai project. Nilai project ini adalah total nilai pekerjaan yang ada. Lalu di sini ada nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab itu adalah nilai dari bidang yang kita kerjakan. Jadi dalam satu project, misalkan pembangunan jalan atau pembangunan gedung, kita sebagai seorang ahli teknik lingkungan, berapa nilai tanggung jawab yang kita kerjakan dalam proyek tersebut. Nah, ini yang kita sampaikan di sini jika memang ada ya. Jika tidak ada tidak masalah gitu ya, atau tidak boleh keluar biasanya angkanya itu tidak masalah. Lalu di sini ada pilihan SDM yang terlibat. Kita berikan juga pilihan mulai dari sedikit, sedang, tapi dengan sangat banyak. Lalu tingkat kesulitan juga sama. Ini sampai skala project ini yang mengetahui adalah ibu dan bapak semua. Jadi silakan dipilih menurut ibu dan bapak pekerjaan yang ibu dan bapak lakukan apakah levelnya sedang, tinggi atau dengan sangat tinggi. Jadi bapak dan ibu tidak perlu ragu untuk menetapkan ini. Silakan diklaim karena ini adalah self assessment. Bapak dan ibu tetapkan secara subjektif bahwa nilai proyek saya adalah proyek yang memiliki skala tinggi. Nah, ini nanti juga hasil yang Bapak dan Ibu sampaikan di dalam web ini akan di-judgment kembali oleh asesor. Makanya tidak perlu takut dalam melakukan klaim karena ini akan di-judgment dan akan di-verified jika memenuhi kualifikasi IPM atau IPU oleh asesornya. Lalu kemudian di sini sebelah kanannya ada tombol untuk melakukan upload eviden dengan kapasitas maksimum 700 kilobyte dengan format image atau PDF. Jadi jika Bapak dan Ibu memiliki eviden dari proyek atau kegiatan ini, itu bisa disampaikan di kolom ini. Lalu kita kemudian ceritakan secara singkat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab profesional Ibu dan Bapak semua. Kita ceritakan semua di sini mulai dari melakukan perencanaannya, melakukan penelitiannya, lalu pengambilan keputusan, maka ini bisa dituliskan di sini dari setiap satu kegiatan. Lalu di sini kita mulai klaim.
setelah kita isi uraian tugas kita, maka kita mulai klaim. Dari uraian tugas kita yang kita sampaikan di sini, kita tinggal memilih unit kompetensi mana yang relevan dengan apa yang kita sampaikan. Jika contoh misalkan kita melakukan perencanaan atau perancangan, maka kita bisa melakukan klaim pada unit kompetensi W3. W3 itu terdiri dari 4 elemen, kalau nggak salah ya. Dari 4 elemen itu ada satu elemen bisa ada yang 4 uraian kegiatan, ada yang 5 uraian kegiatan di digit ketiga ini. Jadi contoh tadi seperti pengalaman perencanaan atau perancangan, maka yang bisa diklaim adalah unit kompetensi W3. Kemudian untuk unit kompetensi W2 adalah unit kompetensi yang terkait dengan pengelolaan tugas-tugas keinsinyuran. Lalu ada P7, jika Bapak melakukan pekerjaan konstruksi, instalasi, itu bisa klaim P7. Kemudian ada pengalaman dalam pemeliharaan aset, itu juga ada di P10 gitu ya. Nah ini semua Bapak dan Ibu tuangkan ke dalam PAIP, aktivitas profesional Bapak, karena di bab 3 ini adalah bab yang penting untuk bisa melihat sejauh mana pengalaman profesional Ibu dan Bapak semua. Jika semua sudah terisi ya, maka jangan lupa save and continue ya, save and continue. Kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya yaitu bab 5. Nah, ini kalau bab 5, bab 4 itu tentang mengajar. Ini adalah core-nya Ibu dan Bapak semua yang memiliki latar belakang akademisi. Dalam bab 4 ini unit kompetensinya hanya satu sebenarnya ya, di P5 saja. Ini sudah tidak ada lagi, sudah kita anulir. Unit kompetensinya ini hanya P5, di sini adalah pengajaran, pembimbingan, pengujian seminar, editor, penasihat akademik, dan lain-lain gitu ya. Ini memang core-nya, bab ini adalah core-nya untuk seorang akademisi. Lalu bagaimana terkait dengan dosen jabatan struktural. Jadi kalau dosen itu kerjanya apa, pengalamannya dituangkan di sini dalam mengajar, membimbing, kemudian jabatan struktural misalkan kepala jurusan, kepala prodi, atau dekan itu bisa diisi di bab 3. Jabatan strukturalnya bisa diisi di bab 3. Tugas sebagai dosennya atau mengajarnya bisa diisi di bab 4 gitu ya. Nah, ini kita sampaikan semua di sini, lalu kemudian jangan lupa kita klaim di sini, biar kompetensinya ini juga sama, Pak. Jadi ini semua kita berikan drop down list mengenai periode, jabatan, dan jumlah jam atau SKS yang kita berikan kepada mahasiswanya. Nah, ini klaimnya hanya P5 saja. Jika di bab 5 ini sudah selesai, kita melakukan geser bab lagi ke bab 5 tentang karya tulis di bidang keilmuan. Nah, ini juga domainnya Bapak dan Ibu semua ini. Jurnal, paper, proceeding, media cetak, online, dan majalah ilmiah. Ini semua domainnya Ibu dan Bapak yang latar belakangnya akademisi gitu ya. Sehingga ini satu keunggulan bagi Ibu dan Bapak yang memiliki sebagai latar belakang akademisi. Pertama kita tulis dulu karya tulisnya, lalu nama media publikasinya, lokasi tempat publikasinya di mana, kapan dipublikasikan, terdiri dari bulan dan tahun. Lalu di sini ada pilihan media publikasi tingkat apa, lokal, apakah nasional atau internasional. Lalu kemudian kita ceritakan mengenai karya tulis di sini. Lalu sebelahnya ini ada tingkat kesulitan dan manfaatnya materi yang dipublikasikan gitu ya. Jadi tingkat kesulitannya itu mulai dari rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sekali lagi ini juga self-assessment. Ibu dan Bapak yang mengetahui tingkatan-tingkatan ini, silakan diklaim secara subjektif Ibu dan Bapak. Nanti, karena ini nanti semua akan di-judgment lagi oleh asesor. Gitu ya. Kemudian, jika bab 4 ini sudah selesai, maka kita klaim ke dalam bab 52 tentang makalah atau tulisan yang disajikan dalam keinsinyuran. Jadi makalah ini Bapak yang buat misalnya
Tapi yang menyampaikannya orang lain itu juga boleh diklaim di sini. Jadi makalah atau tulisan yang disajikan dalam seminar meskipun bukan Bapak yang melakukan eh, apa namanya pemaparnya ya. Lebih bagus pemaparnya juga bisa diklaim, itu sangat bagus. Tapi kalau hanya tulisan yang Bapak ada di dalam tim, itu bisa diklaim di situ, Pak. Jadi makalah-makalah atau tulisan Bapak tulis, kemudian disajikan di seminar yang memaparkan orang lain itu bisa diklaim sebagai pengalaman dalam pembuatan makalah dan kajian seminar. Lalu ini fieldnya sama, judul makalahnya apa, lalu nama seminar, penyelenggaranya siapa, kemudian lokasi, kapan dilaksanakan seminar uh, atau lokakarya tingkat apa, kemudian kita ceritakan tentang makalah tersebut. Nah, kemudian kita pilih juga tingkat kesulitan dan manfaat materi yang disajikan. Ini pilihannya dari rendah sampai dengan sangat tinggi gitu ya. Lalu kita klaim kompetensinya. Kemudian jika ini sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke dalam bab berikutnya. Tapi jangan lupa ini untuk melakukan save and continue dulu ya Pak ya. Sehingga ini tidak bisa ya sampai hilang. Nah ini bab 53 terkait dengan seminar dan karya. Kalau misalkan tadi tulisan itu kita bahwa kita sebagai seorang pemapar atau pemateri di suatu seminar, kalau tadi adalah kegiatan tulisannya, ini adalah seminarnya. Jadi Bapak dan Ibu dapat 2 poin lebih sebagai pemapar di kolom 52, kemudian di kolom 53 ini adalah nama kegiatannya. Jadi seminar yang kita ikuti klaim di sini, di bab 52 itu adalah kita sebagai pemapar atau sebagai tim penulis dari makalah tersebut. Fieldnya pertama adalah nama seminarnya, siapa penyelenggaranya, lalu lokasi, kemudian kapan dilaksanakan, terus kemudian seminarnya itu tingkat apa, lokal, nasional, atau internasional. Kemudian ini kita klaim unit kompetensi W2. Jadi kalau sumber nilai untuk unit kompetensi W itu cukup banyak, Pak. Yang jarang itu hanya tanda penghargaan tadi ya. Nah, di situ yang ada. Tapi kalau W2 itu hampir di semua bab itu ada. Lalu ini paten, teknologi, implementasi baru, jika punya Bapak tentang karya temuan, inovasi, paten itu bisa diklaim di dalam bab ini ya. Judul nama karya tulisnya itu, lalu kemudian uh, bulan, tahun, media publikasi, kemudian media publikasi tingkat apa, kemudian uraian singkatnya ya. Kemudian kita klaim kompetensinya. Nah ini tingkat kesulitan juga sama Pak. Merefer kepada nilai R-nya nanti pada saat dilakukan scoring. Jadi ini subjektif, Bapak klaim menurut Ibu dan Bapak tingkat kompleksitasnya itu sangat tinggi, itu boleh-boleh saja, tidak ada yang salah gitu ya. Tapi nanti ini akan kita judgement apakah iya atau tidak yang Bapak lakukan klaim itu. Dan bahasa, ini terdiri dari bahasa internasional, nasional, dan daerah-daerah ini jika digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk memudahkan komunikasi dalam melakukan pekerjaan. Misalkan Bapak punya proyek di suatu daerah, misalkan di Papua. Nah, Bapak bisa menggunakan bahasa Papua karena memang Bapak bisa, maka itu boleh diklaim. Artinya bahasa daerah digunakan untuk berkomunikasi kepada apa bawahan, atasan atau relasi agar bisa lebih baik dalam melakukan pekerjaan tersebut itu boleh diklaim. Jadi bahasa Indonesia pertama, kemudian bahasa asing yang dikuasai, lalu ada bahasa daerah yang digunakan oleh ibu dan bapak dalam melakukan pekerjaan tersebut. Lalu ini ada bab yang terakhir, pernyataan. Jadi dalam setiap pengisian file ini tidak
satu atau 2 hari selesai. Maka jika belum selesai, Ibu dan Bapak cukup klik save and continue. Jangan diklik submit. Klik submit ini jika filenya sudah final. Tapi jika belum, maka save and continue saja. Lalu kita bisa lanjutkan di waktu berikutnya. Nanti untuk waktu berikutnya untuk mengisi itu, nanti ada tombol edit. Klik tombol edit untuk bisa melakukan pengisian selanjutnya. Ini lampiran-lampiran yang jika Bapak dan Ibu uh, rasa ini adalah apa ya, proyek yang unggulan atau juga bisa dibilang berkesan selama pekerjaan Ibu dan Bapak. Bapak tinggal pilih saja nih. Ini diklik drop down list yang mana yang, karena ini ngelink kepada bab 3. Di bab 3 itu semua aktivitas profesional Bapak dan Ibu disampaikan. Lalu di sini uh, menjadi satu apa namanya pilihan atau untuk memudahkan asesor dalam melakukan penilaian. Nah, ini bisa diklaim dengan 2 proyek yang berkesan oleh Ibu dan Bapak, minimal 2 dan boleh lebih dari 2 itu ya. Nah, cara ngisinya ini tinggal diklik saja, nanti pilih nomornya. Nomor ini merefer kepada nomor yang ada di bab 3. Itu Pak. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal tambahkan uraiannya. Lalu ini adalah dokumentasi yang tadi Bapak dan Ibu sudah sampaikan. Ada buktinya di sini. Jadi sehingga para asesor bisa melakukan apa namanya, melihat view apakah dokumen yang Bapak dan Ibu sampaikan itu benar gitu ya. Lalu record. Nah, ini recordnya Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi baru setengah perjalanan mengisi FAIP, maka nanti ada record ini. Time periodnya mulai tadi yang awal tadi, tahun lulus S1 sampai sekarang, kemudian ini benar kejuruannya, teknik lingkungan, lalu jenis permohonannya, kalau peningkatan itu nanti pada saat terakhir pilihnya pemutahiran. Kemudian, nah ini status. Untuk melakukan pengisian lanjutan, Bapak dan Ibu cukup klik tombol edit. Jangan klik Five di sini. Karena kalau klik Five di sini itu artinya mengisi di sejak awal lagi dari baru. Jadi untuk melanjutkan pengisian itu klik edit dan kemudian silakan lanjutkan pengisian yang belum diselesaikan. Nah, ini Five-nya Pak, ini sudah download kopinya. Ini cara nyimpannya Bapak dulu saya sudah bisa. Nah, ini proses penilaiannya Pak. Jadi pada saat Bapak sudah final, klik submit, maka akan diverifikasi oleh LSKI untuk lihat apakah klaimnya memenuhi, bukan memenuhi, artinya ada klaimnya, kemudian ada ijazahnya, atau apakah ada halaman yang belum diisi klaim kompetensinya. Jika semua sudah lengkap, akan di-verified dan divalidasi, maka nanti akan muncul tagihan invoice di akun Bapak. Tagihan pembayaran awal senilai 1,1 nanti akan muncul di akun Bapak. Nanti akan muncul nomor vital account dengan jumlah nominal. Kemudian jika itu sudah Bapak dan Ibu bayar, gitu ya, sudah dibayar, maka nanti akan diteruskan kepada BK. BK ini nanti akan melakukan proses scoring, Pak. Jadi di input semua daftar FAIP yang akan diuji, kemudian diatur jadwal uji FAIP-nya, kemudian diatur jadwal wawancara IPM dan IPO. Lalu kemudian Ketua MUK akan melakukan penugasan kepada MUK yang ada di BK untuk mengatur waktunya atau untuk bersidang lah istilahnya ya. Untuk bersidang menetapkan kualifikasi IPP, IPM, dan IPO dan sekaligus wawancara. Jadi menetapkan uji ini adalah untuk wawancara. Kemudian jika setelah wawancara
Bapak dan Ibu dinyatakan memenuhi syarat, maka nanti juga akan muncul tagihan berikutnya. Misalkan kalau Bapak lulusnya IPM, maka nanti yang akan muncul adalah tagihan pelunasan sebesar, misalkan kalau IPM itu 1650, tadi biaya awal yang dibayarkan 1,1, maka jika lulus IPM hanya tinggal menambah 550. Nah, ini akan muncul apa namanya, virtual account yang dengan sejumlah nominal yang nanti ada di dashboardnya Ibu dan Bapak. Setelah dibayar, lalu akan muncul apa, status SPP to print. SPP to print itu adalah STP dalam proses penerbitan. Setelah terbit, maka kita akan aktivasi di LSKM Pusat. Nah, sekarang sertifikatnya itu adalah berupa eh, apa namanya, soft file. Jadi ini lebih cepat ketika sudah Bapak dan Ibu lakukan pembayaran pelunasan, maka langsung BI Pusat akan melakukan penerbitan sertifikat tersebut. Jadi setelah bayar hari itu sudah keluar, sangat cepat Pak sekarang. Ini contoh sertifikat beberapa periode. Nah, ini yang sekarang kita miliki. Kemudian ada STRI, dan demikian yang bisa dapat saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, acuan dalam melakukan pengisian FAIP-nya secara lebih cermat lagi gitu Pak. Baik, terima kasih. Eh, saya kembalikan kepada Pak Haryono. Ya, makasih Pak Ruli. Jadi ini ada 12 dosen ya Pak Ruli di sini yang kemudian akan mengajukan, plus sebenarnya ada yang belum hadir juga, ada 3 orang, Ya, di insya Allah mungkin ada 15 gitu ya. Nah, banyak hal yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman dosen di sini. Monggo silakan, mumpung ada Pak Ruli, silakan ditanyakan hal yang jelas-jelasnya gitulah ya. Kemungkinan nanti kita akan mengisi bareng-bareng Pak Ruli, ya Pak. biar mudah dalam koordinasinya begitu. Monggo silakan Bapak Ibu, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kan saya Pak Har. Oh, Bu Ani, monggo, monggo Bu Ani. Ya, selamat sore Pak Ruli. Sore Bu. Ya, mohon maaf tadi agak telat di jalan, terus sinyalnya berebut-berebut. Mungkin ada yang terlewat dari penjelasannya Pak Ruli tadi. Jadi mungkin terkait ini Pak Ruli, apa bukti, ya, bukti Ya. untuk kegiatan profesional gitu ya. Nah, karena kita tuh sebagai PNS, kadang-kadang kita kegiatan profesional itu kan tidak ada kontraktualnya gitu ya Pak. Buktinya Ya. itu kita berupa apa nggih Pak? Terus itu yang pertama, yang kedua kita itu terlibatnya itu misalkan sebenarnya itu hanya mengerjakan tanpa 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 tadi bukan sebagai tenaga ahli yang tertera di dalam kontrak proyek tadi loh Pak. Hmm. Nah, seperti itu tuh terus bagaimana gitu Pak Ruli? Pak, tapi kita yang mengerjakan benar-benar aktual mengerjakan gitu ya. Ya katakanlah subkon yang kita dipakai namanya apa kita kita namanya nggak ada tapi yang ngerjakan gitu tuh Pak. Baik, baik. Jadi udah ada lagi Bu? Sementara itu dulu Pak Duli. Ya, Bu Ani. Jadi Buktinya nanti bagaimana? eviden itu memang sebenarnya tidak mandatori ya Bu. Mhm. Jika tidak ada maka tidak masalah gitu ya. Oke. Tidak. Terus kemudian jika dalam satu proyek kita tadi hanya tidak tertulis ya nama kita gitu ya Bu Ani ya. Ya, karena kita kan sebagai PNS, sementara proyek-proyek Ya, itu kan kita tidak boleh secara kontraktual. betul. eh, Itu tetap boleh Bu, tetap boleh diklaim meskipun tidak ada daftar nama di dalam surat kontrak tersebut atau uh, eviden yang bisa Buktikan meyakinkan ya. asesor bahwa saya itu memang bekerja di situ. Jadi tidak masalah. Oke. Eviden yang itu di BKTL tidak mandatori karena nantinya ini akan di cross check lagi oleh MUK, Bu. Hmm, Bahkan apa namanya, memastikan benar nggak sih ibunya melakukan pekerjaan ini gitu loh. Karena MUK-nya itu eh, banyak tahu lah Bu Ani. iya, iya, Apa? iya. Jadi kayak kemarin ada Pak Endra Saleh juga ketua IAPI kan. Jadi hampir peserta itu yang bekerja tahu karena itu
proyeknya dari PU, PR, terus kemudian ada Bu Dewi juga yang sekarang jadi Dirjen Binakon kemarin juga nguji. Jadi BKTL gini kita punya apa namanya pengurus yang baik-baik nih, bagus-bagus di eranya Pak Haryono ini semua ada Dirjen, ada staf ahli menteri lah, ketua yang juga ketua Yapti. Nah ini mereka uh, akan cross check loh ini benar proyeknya gitu. Bahkan pernah ada satu proyek gitu Bu. Jadi artinya meskipun tidak tercantum di dalam satu apa namanya surat keputusan ya, tapi kita memang melakukan pekerjaan tersebut, nah itu tetap kita klaim saja tidak masalah gitu, Bu Ani. Ya. Yang penting mungkin di penjelasannya pekerjaan atau tanggung jawab kita sebagai apa itu tadi ya. Betul betul Kita Bu. melakukan apa tadi ya Pak ya. Ya Oke, ye, ye baik. Matur nuwun Pak Ruli. ya Bu. Itu dulu. Baik, terima kasih Bu Ani. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya disampaikan lagi. Monggo, Iya Pak. Ya, bagi yang lain, mungkin silakan yang Bapak Ibu. kalau tidak ada saya coba nanya Pak Ruli ya terkait ini timelinenya Pak Ruli. Misalnya kita udah IPM ya, terus kemarin kelewat itu Pak Ruli. Maksudnya kelewat itu kita perbarui IPM-nya lagi tanpa masukin portofolio yang baru gitu. Ya, jadi nanti untuk mengisi portofolio yang ke depan ini, kita mau ke IPU gitu ya. Mm-mm. Itu yang IPM awal itu maksudnya timelinenya dari IPM yang awal dulu ya. Betul, jadi kalau yang mau upgrade, Pak, itu tetap kita melakukan pengisian dari awal karena dulu kan masih manual ya, belum tersistem. Belum tersistem, jadi kalau Bapak mulai dari yang periode 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, maka nilainya tidak maksimal gitu kan, Pak. Terus dari awal ya. Harus dari awal, Bu Ani. Jadi kita harus isi dari awal. Puluhan tahun yang lalu gitu ya Pak Ruli. Iya, jadi Bu Ani lulus tahun Wah, Mas, 80 atau ya, berapa. Nah, itu dari situ kita mulai. Karena Ini pantas. ini apa namanya ya, satu apa namanya sistem yang bagus juga artinya kita punya record Bu. Recordnya ini ada di cloud. Suatu saat Ibu membutuhkan kita punya portofolio dari tahun setelah kita lulus sampai saat ini gitu. Ya. Jadi tetap harus dari S1 karena kalau dari yang sekarang 10 tahun terakhir itu maka dia nilainya 10 tahun terakhir gitu kan. Padahal lulusnya tahun 80 ternyata kita hanya mengisi di tahun 2020. 90 gitu atau tahun 2000. Nah, itu nilainya tidak maksimal. Jadi kalau diberikan pada posisi setelah satu, maka itu akan terlihat logbooknya, rekam kerjanya gitu, Bu Ani. Termasuk ngajar ya Pak? Iya dong, Bu. Kan itu track recordnya kalau Ibu baru baru ditulis tahun 2010, oh berarti ini dosennya belum lama gitu kan. Jadi Ya, memang harus dari awal mengajar sampai saat ini disampaikan gitu, Bu. per mata kuliah. Per semester, Oh, per semester per semester. mata kuliah ya, per semester aja Per ya. semester, per semester kita mengampu mata kuliah apa itu kita sampaikan gitu. Bu Ani kan sebenarnya EPM-nya sudah ada ya Bu. Jadi kalau dokumennya dulu ada kan sebenarnya mindahin ya Pak Ruli ya. Betul Pak, Iya, kalau iya. kita punya dokumen yang bagus, sebenarnya tinggal geser aja Bu ke sini kan. Ya, vibe yang menuju vibe yang lama kan ada nggak Pak? Vibe yang Betul, manual itu ya. betul. Ya Ibu sih lagi, Ibu udah IPM kan? Kalau nggak IPM. salah Bu, sudah IPM sama Bu Titi ya. Ya, Bu Nurti, Bu Nurti, Bu Sri. Bu Titi ini udah Nah, juga nih, Bu Titi ya ya. Istio Hatun. Bu Titi, halo Bu Titi. Ada namanya tidak ada suaranya. Iya. Ya, bangga bangga. Jadi udah keluar juga Lupa, itu lupa belum, IPM-nya. lupa belum di Yuk. pencet ininya. Oh, Iya, iya. Itu kalau itu, mohon maaf Pak Ruli, kalau Mm-mm. reference tadi itu harus jalur ya, misalnya TL ya TL gitu atau teknik, pokoknya teknik bisa gitu Pak. Referensi itu tidak mandat. Oh ini Bu, referensi kode etik tadi nggak masalah, sudah sejalur dengan Ibu. Misalnya Pak siapa, kalau kita mau, ini kan teman-teman kan banyak yang dari IPP mau naik IPM atau IPU atau dari IPM ke IPU. Nah Ya, itu kalau misalnya referensinya orang yang menjadi referensi itu apa namanya? Berarti kan yang dijadikan referensi paling nggak lebih tinggi gitu ya Pak ya kalau mau
IPM ke IPU Oh berarti enggak. enggak Jadi juga. Oh gitu. sesama misalkan sama-sama IPM nggak masalah gitu. Oh gitu. Baik. Atau kalau bisa izin Pak Haryono sebagai ketua BK itu untuk jadikan referensi itu lebih bagus lagi, Bu. Oh, nggih, siap. Jadikan referensi untuk semua dosen TL aja, nggih. Ya tinggal hitung Iya. aja nanti itu gampang. Satu orangnya berapa gitu ya, Pak ya? Iya. Nggih, nggih. Nggih. Tadi paten masuk ya Pak Ruli ya. Kalau Masuk, Bu. artikel Masuk karya ilmiah sama ya? temuan ilmiah, inovasi, paten itu masuk, Bu, di sana. Baik. HKI. HKI masuk, HKI masuk. Jadi keunggulan akademis itu ada dari tadi di bab 52, 53 semua. Paten, inovasi, mengajar, riset di situ nanti ada semua, Bu. Baik. Iya. Siap. Ini mau naik semua kan? Ada yang baru Pak Ruli, yang Oh, kemarin ada yang baru baru, Pak. insinyur, nah itu baru. Kayak siapa ya, Pak Darno ya, Pak Darno, terus Pak Wiharyanto. Pak Wawan kayaknya ya. Saya Pak ya, Bu Tiwi kayaknya, Bu Tiwi ya. saya juga baru Ini Pak. PP. Pak Ika, Pak Ika ini baru ya. Mereka udah masuk nggak keluar-keluar itu. Iya, monggo Pak Ika ada pertanyaan? Kemarin ada pertanyaan ya? JJ, saya izin tanya Pak Ruli. Boleh, Pak. Jadi saya dulu sudah mengisi Vibe Pak Ruli. Sudah lama sih, sudah hampir setahun yang lalu. Hanya waktu itu saya memasukkannya di sipil begitu kan, karena S1 saya dulu sipil Pak Ruli. Ya. Kemudian S2 S3 di lingkungan dan kemudian banyak melakukan pekerjaan di lingkungan. Saya sudah mengisi Vibe, kemudian sudah melakukan pembayaran juga waktu itu, dan Iya. sudah dijadwalkan untuk sidang. Tapi di sipil Pak Ruli. Oke. Dan pada saat undangan sidang, di situ diminta untuk menyampaikan kasus proyek begitulah, Iya. yang terkait dengan kesipilan begitu kan. Iya. Nah pada saat itu saya menyampaikan bahwa pekerjaan saya sekarang sudah tidak di sipil lagi. Kemudian waktu itu akan direview untuk kemudian tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut sih Pak. Jadi sampai sekarang ini masih menggantung begitu Pak Ruli. Oh, oke. Ya, saya lihat, Baiknya saya seperti bisa apa gitu lihat nih. ngotaran. Pak Ika itu banyak TL-nya atau sipilnya, Pak? Pengalamannya. Di TL-nya Pak. TL-nya. Berapa? Oh, lebih banyak TL ya. Banyak TL-nya, J. Kemarin saya sampaikan ke Pak Haryono, Bapak mengajukan permohonan pindah BK dulu, Pak. Oh gitu ya. Ke keanggotaan, melakukan pindah BK dengan menyampaikan CV yang menerangkan bahwa Bapak memang ada di TL gitu kan. Lebih banyak bekerja di TL sehingga nanti akan dilakukan pindah BK. Setelah pindah BK baru nanti vibe-nya kita uji di teknik lingkungan gitu, Pak. Oh gitu. Itu diajukannya ke siapa aja Pak untuk surat? Direktur eksekutif, Pak. Oh ngerti ya, di Ya. direktur eksekutifnya. Iya, Format bebas ya Pak Ruli ya. bebas ya. Oke, baik. Jadi mungkin proses itu yang nanti akan saya lakukan dulu. Iya. Terima kasih Pak Ruli. Baik. Ya. Oh, Bapak Ibu, kalau ada yang lain? Mungkin satu lagi Pak Ruli. Boleh, Kalau Bu. kita mau naik gitu ya, berarti tadi antara tahun yang diajukan berarti tahun terakhir kita dulu terakhir mengajukan gitu ya. Misalnya tahun 2018 berarti nanti yang diajukan berarti mulai 2019 sampai sekarang gitu nggih? Enggak, Bu. Karena Ibu belum punya vibe di sistem, itu harus dari awal. Dari tahun 80, Bu Titi. Tahun 80. Pokoknya Ibu lulus 80, Bu, sampai sekarang. Loh, kalau sudah pernah mengisi vibe yang manual dulu tetap dari tahun 80 ya? Betul, karena karena Ibu kan manual dulu ya. Hah? Iya. Ya, Bu Vibe-nya kan manual. Oke. Jadi ini sekarang sistem semua harus dimasukin dari awal setelah S1 sampai saat ini gitu. Baik. Ya memang cukup lumayan loh. Kerjanya cukup lumayan tuh. Ya kalau satu hari 3 jam lah, Bu. 1 hari 3 jam, seminggu selesai lah.
Baik, sip. Lumayan banyak tuh Pak Haryono juga mau naik nih ke IPU nih disuruh ketua Harus MUK nih nanti. harus ada asisten ya Pak Ruli ya. Kayaknya kalau Bu Iya, Titi ngerjain sendiri kayaknya nggak mungkin itu. nggak mungkin Pak. Iya, Karena 1 hari 3 jam itu fokus minimal ya. minimal kalau di rumah Bu ya pasti lupa lah. Nanti pulang dari sini acara ini kita tutup laptop pasti lupa lagi ngerjain file pasti itu. Ganti acara pasti. Pasti ganti acara, tutup laptop ganti acara. Nanti nggak kepegang lagi vibe-nya gitu. Oke, monggo ada lagi. Sedikit lagi, satu lagi, nggih. Saya justru kebalikannya dari yang Pak Ika tadi, nggih Pak Ruli. Tapi sejauh ini saya sudah tetap di TL. Untuk Hmm. pekerjaan yang tadi saya sampaikan itu lebih banyak ke bidang teknik sipil sebenarnya. Tapi kayak saya kira ya tetap masih bisa sih dikelompokkan ke teknik lingkungan, menurut saya ya. Tapi Emang gini Bu, dalam satu project misalkan di Freeport misalnya ada project Freeport itu kan bukan orang tambang semua kan Bu, pasti ada orang sipil yang ngerjain jalan, ada orang TL yang mengkaji limbahnya, ada orang elektrikal yang mengatur transmisi distribusi listriknya gitu kan dalam satu project. Nanti Ibu kelompokkan saja lebih ke teknik lingkungannya dalam project-project sipil tadi Bu gitu ya. kalau Jadi Bu misalkan Ani contoh project sipilnya kayak gimana sih Bu? contohnya saya itu sebagai lebih sering sebagai ahli sumber daya air gitu loh Pak. Oke, terus Nah, dalam melakukan ya, pekerjaan itu ada nggak uh, core teknik lingkungan yang Ibu kerjakan gitu? ya misalkan Rekayasa teknik lingkungannya. dan lingkungan kan sumber daya itu juga ada ya, misalkan sebagai kayak pengendali banjir itu kan ahli drainase, itu kan juga apa pengendalian banjir drainase itu kan juga core-nya teknik lingkungan sebenarnya. Jadi Mm-mm. di Jadi pada prakteknya gimana Bu? Pada prakteknya pada saat melakukan pekerjaan itu? sebagai ahli sumber daya airnya Pak, ahli Ah, ahli sumber daya air begitu, mendesain sistem pengendali banjir, mendesain apa bangunan-bangunan tampungan banjir kayak gitu-gitu. oke, oke. Resapan juga gitu ya? Iya, misalkan kayak gitu. Ya, ya, ya. Boleh Bu itu, nggak apa-apa. Iya. Ah, Oke. Jadi lebih intinya ya tetap pengendalian lingkungan lah, pengendalian betul, betul ya. lingkungan intinya seperti itu. Ah, Nggih, nggih. Boleh ya, Pak? boleh, boleh Bu. Nggih, matur nuwun sampun. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi kalau bisa ini Monggo. semua IPM semua Pak Haryono yang belum punya IP, IPM semua, yang sudah IPM ya harus naik lah gitu ya. Ya, memang rencana begitu Pak Ruli. Iya. Yang belum ini kan rata-rata juga sudah cukup lama juga ya. Kayak Pak Ika ini sudah lebih senior dibanding saya sebenarnya. Ini Kemudian, Pak Ike tuh skornya tinggi tuh di sipil saya lihat tuh. Calon IPM ini. Tapi iya, eh, karena STRI itu nanti memang merefer kepada sertifikat kompetensinya. Kalau Pak Ika di teknik sipil, maka dia nggak bisa lagi bekerja di teknik lingkungan. Bahkan mengajar di teknik lingkungan nggak boleh tuh. Kalau STRI-nya teknik sipil gitu. Jadi memang harus kembali ke jalan yang lurus gitu ya Pak Ika ya. Ya Pak Ruli. Ambil teknik lingkungan, Beneran hilaf. ngajar ngajar di TL atau bekerja di TL gitu kan. Ji, siap. Karena kita memang kita lintas disiplin Pak, kita tidak pada posisi yang apa namanya linear ya. Yang linear paling sipil ke sipil aja Pak. Jadi mesin ada juga yang ke industri, terus kemudian kimia ada yang ke TL gitu ya. TL ada yang ke kimia juga, ada juga itu Pak. Dari targetnya kapan kira-kira? Ini Februari Maret sudahlah harus jadi ya Pak Reno ya, pipe-nya nih. yes. Biasanya kalau di bulan puasa mungkin pada efektif ya Pak Ruli. Nunggu maghrib ya. Iya, nunggu maghrib itu pada ngisi itu. Tahu-tahu maghrib gitu. Nanti ini kita bareng-bareng Pak Ruli. Maksudnya biar kadang kan ada pertanyaan gitu bisa saling ini gitu. Kadang ya Iya, tapi tentu
Nggak cukup ya di kampus ya, sepertinya harus dikerjakan juga di rumah. mandiri gitu. Iya. Ada Oh, workshop gitu. gitu ya Pak Har ya. Iya, tapi workshop pun kan kalau ada yang ngajar bolak-balik keluar masuk, Bu. Tapi maksudnya Maksud untuk penyamaan persepsinya itu bisa bareng gitu. workshop di luar kota gitu ya. Oh, nah itu menarik itu. Sahur dan buka bersama, Bersama terawih. kita, kabur dari kampus. Pak Har Jadi punya kafe di Juwana, Bu. Oh apa iya. namanya Maret Maret itu puasa ya harusnya selesai lah gitu. Nah Pak Ika ini besok bisa email aja Pak atau malam ini bisa di email suratnya ke Bisa via email di, ya, Pak Ruli di ya? situ Pak di emailnya tuh keanggotaan apa ya Bapak buka website ya nanti ada email keanggotaan Bapak sampaikan ke email itu aja Sudah surat cukup ya, Pak? Nggak usah fisik gitu nih, nggak dikirim usah nggak usah nggak usah fisik Pak email terus lampirannya tuh CV yang CV. yang memang menjelaskan bahwa Bapak tuh ada di core-nya ada di TL gitu kan. Baik-baik. Hanya isinya hanya pindah BK gitu ya, Pak? Iya, menyampaikan pindah BK sesuai dengan kompetensi Bapak gitu ya. Oke. Berapa tahun ini gitu atau dari awal sampai sekarang semua core-nya ada di teknik lingkungan gitu ya. Baik, Pak Ruli. Oh Matur iya. nuwun. Oh iya Pak Ruli, itu saya kan masuk ini ya ke webnya ini ya PII. Kemudian di situ berarti kita buat baru ya, bukan pemutakhiran ya. Kalau ini kan dulu masih manual. Iya, Jadi pilihannya langsung buat file baru ya. nanti di terakhir itu pemutakhiran Pak. Enggak, Tapi itu kalau bila. Mm-mm. pada saat masuk dashboard itu kan klik Vibe Mm-mm. daftar baru. Lah ya, ini contohnya Nah, saya share ya Pak Ruli ya. boleh boleh Pak. Nah, ini loh. Ini kan ada buat file baru atau Oh ya 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 buat ini file buat baru. file baru ya di sini Buat ya. file baru. Di sini ya. Ya. Oh, ya ya ya. Ya. Ini sudah Bapak udah kan ini. Di atas sudah ada kan? Nah, ini aktivatif kan sudah Yang pemutakhiran. yang paling atas Pak. Iya ini. Hah? Ini pemutakhiran yang kemarin terakhir ya. Tapi Nggak itu apa-apa, Bapak edit aja, klik edit, Pak. edit Sebelah. ini ya. Udah diisi kan ini kan? Ya ini dulu sudah. Tapi kan yang ini Eh, kan masih kosong banyak itu Pak Ruli. Masih ya ada yang tinggal kosong. diterusin, Pak. Tinggal diterusin aja. Ya dulu di Coba manualnya bab satu, Pak. Di satu-satu, Pak. satu-satu. Nih. Nah, ini Bapak tulis periodenya di sini. Paling atas tadi. Oh ya ini ya. Tahun lulus S1 Hmm, sampai tahun saat S1. ini gitu. Terus Oh kemudian di gitu. save. Oh gitu ya. Berarti Ya. ada lagi ya. Itu Pak, kita contohin dulu satu ini, Pak Oh, Aryono. bedanya tahun lulus S1 ya Pak. Betul. Sampai sekarang Sampai sekarang 25. 25. Nah, Di di save save, ya. Pak. Save. Ya. Oh, Oke. gitu. Nah, balik lagi Pak ke dashboardnya Pak coba Pak. Balik lagi. Nah, tuh kan Ini sudah ya. ada kan? Nah, iya kan? Dan itu 25. Jadi nanti kalau mau meneruskan lagi isinya tuh di klik edit aja, jangan klik buat file baru Pak. Oh gitu ya. Klik edit terus isi semua Edit dari awal mulai lah. dari Dari iya sakunya di 12, 13 betul. gitu ya. Heeh. Pengalamannya dari setelah lulus S1 Pak nanti Pak. Oh, berarti ini kalau ini tambah baru juga bisa ya. Lulus Bisa, Misalnya ini bisa. apa lembaganya tambah atau ini misalnya Boleh, ini boleh, tambah boleh Pak. bisa ya. Iya. Oh ya. Hmm. Yang penting periodenya sudah berubah Teorinya ini ya. sudah. Heeh. Hmm. Ya, Jadi ya, kalau ya. sudah ngisi itu, nanti kalau mau melanjutkan klik edit, jangan buat file baru. Oh ya 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 ya. ya, ya. Oh ya. Berarti nggak dari baru sekali Bu Ani. Tapi datanya tetap tetap ini Pak. Kalau kita Betul, misalkan belum pernah ngisi, itu kan berarti datanya belum ada juga ya Pak Ruli betul, ya. betul Bu. Oh, Nanti juga tapi tapi yang terisi ya misalkan kayak data pendidikan ini sudah ada, oke. Dan ah, Bab 3 biasanya nggak ada. Bab iya. 3, bab bab. ya masih kosong. Ini yang masih kosong ya. Saya juga masih kosong. Bab 4 juga beberapa masih kosong. Coba bab 3. Bab 3 maaf. Bab Saya 3 coba ya. isi. Nah, itu berarti mulai tahun 91 misalkan itu kan Ibu terserah mau mulai dari yang tahun sekarang, menghitungnya A to Z atau Z to E gitu, terserah Ibu. bisa boleh gitu ya. Nanti dia akan Boleh. sort sendiri ya, sort otomatis ya. Enggak bisa dia short. Jadi Ibu mau mulai dari yang sekarang Terus sampai sampai terma. yang terlampau atau mulai dari terlampau dulu sampai sekarang nggak masalah itu. Oke. Ya, ya, ya. Hmm. Bagusnya sih dari yang terlampau dulu. Ya, ya. Jadi kelihatan
Oh, ini mulai kerja dari tahun sekian, Spesifik Pak. bidang itu ya. Nanti yang saya selalu khawatirkan itu ini loh Pak, dokumen pendukungnya tadi karena kita kan tidak terdaftar. Ya, Kalaupun ya, ya. Nggak masalah, Bu. salah ya, Nggak iya. masalah ya. Tenun, tenun. Ya, ini cuman Ya, seminggu lah, Pak Reno ya, selesai ya. ya. Ya mungkin kalau bukti tadi nggak masalah Pak Ruli ya. Ya, Yang ya. masalah kalau nggak ngisi ya. Nah, Itu iya. ya. Itu masalah itu. Pak Ruli, kalau kita itu bisa mengira-kira nggak sih nanti kira-kira nilainya berapa gitu? Dulu kita Estimasi. berikan itu, Bu, angka tuh. Hmm. Ada yang sampai 100.000 Hmm. skornya. Mhm. Nah, karena ada apa namanya ya, eh, klaim dari para aplikan bahwa saya ini udah 100.000. Kenapa kok? Harusnya kan saya IPU, karena batasan IPU itu cuma 6.000. Hmm. Nah, itu jadi ramai kan, Bu. Akhirnya kita tutup Hmm. supaya tidak terjadi apa Kegaduhan. kerusuhan lah, kerusuhan. Karena memang standar kita itu kan 600, 3.000, 6.000 gitu ya. Artinya meskipun nilainya 10.000, ketika diwawancara ini belum layak untuk IPU, maka dia akan tetap di IPM. Hmm. Misalkan asesor menurut, ini cukupnya IPM loh. Dia belum mampu pada posisi IPU gitu ya. Jadi meskipun total skornya 10.000, nanti ada satu komponen, biasanya di W3 yang akan dikurangi, sehingga sistem itu akan membaca sebagai IPM saja gitu. Jadi itu yang apa namanya, alasan kita tutup. Sebenarnya ada, tapi kita tutup, Bu. Karena kemarin kita juga lihat itu dari BK apa saya lupa, dia mengisi pelatihan gitu ya. Pelatihan itu isinya teknik menangkap ular. Saya bilang ini relevan kalau dia mungkin eh, teknik kehutanan gitu ya, Bu. Tapi ini bukan teknik kehutanan, ini kalau nggak salah teknik industri ya. Jadi dalam kolom pelatihan itu ditulis dia pernah mengikuti pelatihan teknik menangkap ular gitu kan. Nah, dengan kalau kita relate dengan BK teknik kehutanan mungkin itu masih masuk akal untuk survival gitu ya. Tapi kalau untuk teknik industri saya rasa itu tidak relevan. Nah, sistem kita itu membaca itu, Bu, meskipun kita menulis sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan core teknik kita, maka mesin juga tetap akan membaca sehingga angkanya bisa puluhan ribu bahkan ya, sampai ratusan ribu kalau yang memang 20 tahun, 30 tahun pengalaman dituangkan di situ. Nah, ini yang memang sistem kita belum AI lah, belum membaca sesuai dengan kompetensi yang dipilih gitu kan. Itu ada, Bu. Mungkin kalau di teknik kehutanan bisa lah teknik pelatihan teknik menangkap ular, survival gitu misalnya, itu bisa lah relevan dengan teknik kehutanan gitu ya, karena dia adalah rimbawan kan. Tapi kalau di teknik industri kan nggak relevan. Tapi sistem simponik kita itu tetap menghitung angka itu. Aktivitas itu tetap dihitung dan memunculkan angka sehingga angkanya juga cukup banyak gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya kita tutup apa namanya view angka yang diperoleh saat mengisi FAIP sehingga judgement itu yang akhirnya nanti di terakhir pada saat sudah diactivate SKIP-nya maka akan muncul skor yang ibu punya gitu dari hasil penilaian itu. Total skor nanti akan muncul di akun ibu ketika sudah diaktifasi SKIP-nya. Pak Riana tadi ada Oke. muncul kan Pak ya? Kenapa? Total skor tadi muncul kan total skornya tadi ya? Terus skornya nggak ada ya Pak Ruli ya. Saya Oh, lihat karena di, itu ya resertifikasi waktu itu ya Pak? iya, di Oh iya ada resertifikasi nggak disimponi langsung Bu. Nantinya akan ada itu kalau ngisi disimponi langsung skornya akan muncul. baik, Bapak Ibu ada lagi eh, sebelum kita tutup sosialisasi ini, monggo kalau ada yang belum jelas.
Atau nanti kalau ada yang bertanya, terus kita sudah tutup ya, kita bisa langsung tanya Pak Ruli ya, Pak Ruli ya. Boleh Pak. Ya, Setiap saat Pak Ruli ini untuk ya, menjawab pertanyaan. Mungkin satu hal Pak Ruli, Ya, boleh Bu. itu kalau apa namanya kita dari IPM mau ke IPU gitu misalnya, Mm-mm. mungkin nggak kalau itu tertolak misalnya belum memenuhi gitu, Mm-mm. akhirnya terus tetap nggak naik, tetap IPM gitu, itu Eh, mungkin memungkinkan Bu, nggak? mungkin kalau dia tidak ada apa peningkatan di core-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang IPM contoh AMDAL terus aja kerjaannya gitu ya, nggak ada yang lain gitu kan. Tidak ada melakukan rekayasa teknik, melakukan misalkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa melakukan penelitian di B3 atau pencemaran udara dan lain-lain. Hanya AMDAL saja sampai mau nikah tuh susah Bu. Kecuali Berarti ada ada sesuatu yang pekerjaan berbeda gitu. betul, ada sesuatu yang berbeda yang berubah dari posisi sebelumnya gitu kan. Dia akan lihat itu asesor Bu. Gitu. Baik, baik. Jadi kalaupun misalkan kalau di teknik sipil 10 tahun mengerjakan gorong-gorong saja ya tidak perlu IPM gitu kan. Karena tidak ada tingkat kesulitan yang bertambah Ya, baik, baik. gitu Bu. Baik, makasih banyak Pak Ruli. Ya, ada lagi baik. Bapak Ibu? Kalau apa namanya kemungkinan meningkatnya kemungkinannya besar kan jadi semangat mengisi, tapi kalau ini kan Oh terdemotivasi. besar Bu. Peningkatan besar. Oke. Ketua MUK kemarin dengan Pak Rama itu sudah meminta teman-teman di Undip yang sudah IPM coba naik lah gitu. IPU kita tuh masih sedikit gitu kan. Yang sudah IPM naik lah gitu kan. Baik, makasih banyak Pak Ruli. Ya. Dan tadi Pak Reno jadi nelpon Pak. Telepon siapa? Oh, yang itu belum dikasih nomor itu? Ada nelpon Bapak nggak? Belum ada. Oh udah saya kasih sih nomornya itu. Oh, belum. Yang kemarin aja orang Jambi yang apa namanya komplain itu toh, komplain Iya nggak tadi naik itu. saya bilang ini kan nomor pribadi ya. Saya tidak bisa kasih kalau tidak ada izin saya bilang gitu kan. Bukannya saya tidak mau ngasih gitu kan. Makanya tadi saya telepon. Saya harus izin dulu dan terkait dengan kebutuhan MUK ini kan sementara kita belum nambah gitu. Artinya kemarin kita baru saja menambah 12 dan saat ini belum gitu karena masih dalam batas yang cukup lah untuk melakukan assessment gitu kan. Nah ini cukup apa ramai juga Pak di PI sini gitu ya. Artinya bukan hanya TL tapi BK-BK lain pun juga dipaksa dengan orang-orang ini untuk bisa memasukkan orang-orang sebagai MUK. Nah, ini kan kredibilitas MUK-nya juga perlu dipertanyakan gitu Pak tadi. Pak Rahman juga kalau tahu orangnya nggak belum tentu mau gitu kan. Artinya kredibilitas dia, integritas dia sebagai seorang asesor nantinya itu bisa harus ya tidak keluar dari martabat asesornya gitu kan. Dan orang-orang ini takutnya jualan sertifikat aja gitu Pak. Oke. Gitu Pak. Ya, baik Pak Ruli. Ya, itu nanti kita inilah. Tapi ini untuk sosialisasi saya kira sudah cukup ya Pak Ibu ya. Tinggal tunggu actionnya ini segera. Terutama komandonya ini ada Bu Nurti sebenarnya komandonya ini yang sering ngoprak-oprak itu ya, biar kurang isi gitu. Saya harapkan Bu Nurti tidak kendor ya Bu Nurti nanti apa diberi target timeline kapan selesainya sehingga apa namanya nanti bisa dijadwalkan bareng gitu ya Pak Ruli ya, Bina Ya, gitu ya, ya gitu Bu. ya. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu untuk sosialisasi ini. Terima kasih Pak Ruli Siap. sudah memberikan apa wawasan untuk pengisian pipe dan ya semoga semuanya lancar gitu ya dan naik Ya. semua gitu untuk sertifikasi unsur profesionalnya. Baik, Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Oh, lalu ada closing statement? yang kita tunggu adalah bukti Pak dari Bapak dan Oh, Ibu, bukan janji-janji.
Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Ruli. Baik, terima kasih Ya. Bapak Ibu.